orang luar biasa banget yang dia kerjakan. Bahkan dia bisa dapat overachievement records 3 kali dalam waktu 3 tahun. Padahal dia seorang fresh grad. Saya masih segini. Nah, gimana saya supaya bisa on par? Ya kalau memang perlu datang lebih pagi, pulang lebih malam, dan effortnya didouble, ya lakukan itu. Ada yang salah jurusan tapi cum laude. Kayaknya dengar kata-kata itu tuh nggak mungkin ada di satu kalimat. Tapi ini ada. Kenalin nih, Pak Roy Nugroho, Director of Grab for Business. Dia berawal dari masuk kuliah yang salah jurusan, keluarnya cum laude. Ya kalau gua di posisi dia, mungkin udah DO kali ya. Prinsipnya adalah, ya kalau memang kita sudah kecemplung gitu ya, misalnya bahasanya sekian, kenapa nggak nyebur sekalian, tetap semangat, tetap kemudian punya disiplin, memberikan yang terbaik sampai akhirnya menjadi lulusan terbaik juga. Salah satu cara untuk ngelewatin salah jurusan tapi cum laude adalah resilience. Yang membuat itu tetap bisa konsisten dan kemudian tetap bisa memberikan yang terbaik adalah kita itu harus punya the capacity to recover quickly from difficulties. Itu memang dalam situasi apapun harus bisa resilient. Dan semua ini tertulis di blueprint hidupnya Mas Roy ini. Balik lagi di musim baru 30 Days of Lunch, kita akan bicara tentang resilience, and resilience. Hello, you're listening to 30 Days of Mas Roy, apa kabar? Baik, Mas Aryo. Aku dengar katanya suka lari ya, lagi suka lari ya? Ya. Iya, kesini lari Pak. Enggak. Tapi kalau kesini pasti naik MRT. Benar. Soalnya ada Lebak Bulus Grab. Lebak Bulus Grab. Harus dari situ. Iya betul. Atau naik Grab Car dan naik Grab Pak. Bisa. Nah, aku begitu dengar nama Pak Roy, terus aku cari tahu. Jujur kan kita baru kenal ya Pak ya. Iya. Aku cari tahu, begitu lihat profile langsung ke hit. Wih, ini orang yang dari kuliahnya yang gue dengar adalah salah jurusan tapi cum laude. Itu agak nggak, kalimatnya kayaknya jarang dipakai gitu. Jarang sekali dalam satu kalimat yang sama itu jalan jurusan dan cum laude ya. Itu gimana? Aku coba dibikin mengerti kalau aku salah jurusan, aku DO pasti. Atau ganti jurusan itu, atau ngambek ke orang tua, atau ya udah gue kerja aja langsung, atau apa gitu. Gimana ceritanya Pak? Siap. Jadi terima kasih sebelumnya Mas Aryo, Mas Ruby juga ini atas kesempatannya. Jadi ceritanya waktu itu punya cita-cita, kepinginnya adalah pengen masuk teknik industri. Kenapa teknik industri? Karena memang teknik dan kemudian juga ada campuran manajemennya, ada campuran human capital dan lain sebagainya gitu ya. Jadi gabungan lah antara yang teknis iya sama kemudian yang sifatnya sosial juga iya. Nah dulu ceritanya kalau masuk perguruan tinggi negeri kan sampai sekarang juga ada tesnya toh, ada namanya UMPTN, waktu zaman saya itu SPMB, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Nah dari situ saya ikutan juga lah les, terus kemudian bimbingan belajar dan lain sebagainya. Waktu tryout itu sebenarnya pilihannya tetap sama, pilihan pertama teknik industri, pilihan kedua teknik industri juga. Dan syukurnya memang biasanya masuk gitu ya, passing grade-nya lolos. Tapi menjelang hari H, orang tua, terutama ibu dan kemudian juga kakak, itu merekomendasikan kenapa tidak mengambil teknik informatika atau teknik komputer. Karena pada saat itu memang teknologi dan kemudian komputer itu lagi naik daun dan kemudian memang fokusnya ke sana. Ceritanya waktu SPMB, pas hari H pilihannya teknik informatika, kedua teknik informatika juga. Dan akhirnya informatika. Oh, informatika. Ya, pilihan pertamanya informatika. Pilihan pertamanya semua jadi itu. Dua-duanya ganti. Pilihan pertamanya informatika, pilihan keduanya informatika. Dan akhirnya keterima, walaupun akhirnya di pilihan kedua gitu ya, tapi tetap bangga gitu ya karena memang akhirnya bisa masuk perguruan tinggi negeri, yaitu ITS, Institut Teknologi 10 November yang ada di Surabaya. Nah kemudian semester pertama ada namanya tahun pertama bersama. Nah itu kan memang pelajarannya masih basic juga lah ya, ada kalkulus, ada fisika, itu masih bisa. Tapi juga di semester pertama kan udah ada pengenalan komputer, pemrograman bahasa, language programming, belum lagi ada juga pengenalan jaringan komputer dan lain sebagainya. Nah itu udah mulai, waduh ini sepertinya bukan sesuatu yang saya senangi kayak gitu kan ya. Dan kemudian disitulah akhirnya saya juga merasa bahwa iya nih kayaknya salah jurusan. Karena waktu itu sebenarnya kepinginnya adalah teknik industri, tapi kemudian ini informatika. Nah tapi kemudian gini, prinsipnya adalah ya kalau memang kita sudah
kecemplung gitu ya. Misalnya basahnya sekian, kenapa nggak nyebur sekalian? Jadi waktu itu ketika masuk teknik informatika ITS itu ya sudah harus dijalanin. Toh konsekuensi kan kita harus menanggung konsekuensi di mana bahwa memang itu pilihannya kita kok gitu. Jadi ketika kita sudah milih ya kita harus tanggung jawab terhadap pilihan tersebut. Tetap semangat, tetap kemudian punya disiplin, memberikan yang terbaik sampai akhirnya puji syukurnya lulus menjadi lulusan terbaik juga. Kalau kita ngomongin sehari-harinya, lihat komputer, aduh udah males tapi tetap dilakuin. Ya. Nah, apa yang ngedrive orang untuk ya bertahan aja, pasti bisa, tapi lebih dari bertahan ternyata ini. Gimana tuh caranya? Benar. Kalau saya boleh ambil satu kata gitu ya Mas ya, untuk apa sih sebenarnya memang yang membuat itu tetap bisa konsisten dan kemudian tetap bisa memberikan yang terbaik adalah kita itu harus punya being resilient gitu ya, harus punya resiliency. Menurut dictionary gitu ya, artinya resilient itu adalah the ability untuk suatu objek itu bisa balik ke bentuk semula atau kemudian bisa balik ke shape semula, atau the capacity to recover quickly from difficulties. Jadi ada toughness di sana. Nah, nyambung tadi ya Mas ya, ceritanya adalah nggak gampang memang menjalani sehari-harinya gitu ya. Tadi Mas Aryo juga sempat bilang waktu itu benar Mas. Jadi kalau lihat komputer, waduh, itu lagi. Jadi maksudnya kan belajar pemrograman gitu ya, belajar programming. Walaupun memang logiknya nangkep gitu ya. Terus kemudian memang juga suka matematika gitu. Jadi ngerti oh ini harusnya if ini then apa kayak gitu. Kan titik koma salah tuh juga ngaruh segala macam. Bener. Terus kemudian waktu ngerjain tetap kok ya nggak jalan-jalan gitu ya dan lain sebagainya. Cuman selalu ingat bahwa oh iya ya kita itu memang dalam situasi apapun, kapanpun dan dimanapun harus bisa resilient dan kemudian harus memberikan yang terbaik. Tadi mungkin saya garis bawain memberi yang terbaik itu ada dimensi banyak gitu ya. Maksudnya gini, bahwa memberi yang terbaik itu jangan pilih-pilih waktu situasinya enak saja. Perkara nanti hasilnya baik atau jelek kita serahkan sama Tuhan gitu ya. Tapi kemudian apa yang kita bisa kontrol, kerjaan kita, partnya kita ya kita lakukan yang terbaik. Selebihnya tidak bisa kontrol, kita serahkan sama Tuhan. Dan itu jadinya kita nggak akan pernah menyesal. Ya. Wow. Boleh dong ngobrol sama orang tuanya? Iya, bener. Bisa mencetak seperti Pak Roy kayak gini lebih banyak lagi gitu ya. Aku tuh kalau cerita zaman kuliahku, mungkin kan kita kan angkatannya mirip nih, hampir sama. Ya. Nah, zaman kuliahku ya aku jurusan bener justru pengennya jadi IT gitu. Pokoknya di sekitar IT waktu itu internet computing, terus tapi nggak bisa, gagal terus. Ada sekali gagal, terus akhirnya aku minornya di communication multimedia, aku tukar. Nah itu lebih oke nilainya, tapi nggak cum laude. Ada momen-momennya kayak di saat aku nggak oke di IT itu, aku nggak merasakan ada win sama sekali. Jadi maksudnya semua tuh lose, gagal iya, nggak happy iya, terus berantakan iya, tuh kayak semuanya itu nggak ada win sekalinya gitu loh. Misalnya ada orang yang mungkin winnya adalah setidaknya gue bisa dapat setiap kali nilainya bagus, ada itu win, walaupun dia nggak happy tapi nilainya ternyata bagus, mungkin itu merasa win. Tapi kalau aku pindah justru bagus. Nah selama diterpa salah jurusan ini, ada nggak secara harapan yang bikin bertahan di tengah ya abis sekian banyak, terus oh ada bahagianya bagian ininya gitu. Aku pengen ngajakin kalau misalnya orang yang dalam keadaan gelap semua seolah-olah harus cari small wins-nya, ada nggak sih small wins-nya dari sekian perjalanan panjang kuliah ini? Ya, ada tentunya Mas Aryo. Jadi kalau kembali flashback atau ingat-ingat, sebenarnya kalau dibilang menjalani untuk menjadi yang terbaik itu pasti naik turun juga gitu ya. Waktu itu juga pernah kok dapat D. Itu tadi apa? Praktikum jaringan komputer. Waduh, udah itu network. Jadi udah bukan keahlian, udah gitu tetap nggak bisa dan akhirnya dapat D kayak gitu. Tapi ya udah kemudian kita jadi punya learning atau kemudian kapasitasnya kita itu jadi lebih diperbesar gitu, bahwa oh iya ya memang ada saat dimana kita gagal dan kemudian dari gagal itu akhirnya kita bisa belajar dari sana, terus kemudian kita bisa bangkit lagi untuk di semester depan lebih baik lagi. Dan kemudian saya yakin misalnya pastilah dari sekian banyak mata kuliah yang mungkin teman-teman juga hadapi gitu ya, ada satu spesifik juga yang memang kita punya strength di sana, ya kita
fokusin juga di situ, di mana itu bisa menjadi sebuah small win yang kita bisa rayakan, terus kemudian jadi semangat balik untuk melakukan banyak hal Jadi kayak lagi. pick your battle gitu ya. Ya. Nggak maksain di yang berat, tapi yang itu yang you know you're good at, di push terus gitu. Betul. Secara overall. Iya. Jadi walaupun di kondisi yang nggak punya banyak pilihan, sebenarnya kita masih bisa memilih yang kita enjoy, yang kita bisa nikmatin ya. Betul. Tapi di karir yang berikutnya Pak, ngalamin gitu juga nggak? Karena kan oke, salah jurusan, konsekuensinya nanti kerjaan gue jangan-jangan nggak matching nih. Right? Sementara pengennya apa? Tapi kalau ngelihat buka LinkedIn-nya Pak Roy, ini tuh kayak, ini kayaknya semua recruiter ngiler deh ngeliat orang ini. Kayak karirnya shining di setiap tempat yang dimasukin gitu. Salah satu notes yang saya catat di sini yang menarik banget. Kalau di LinkedIn kan suka ada orang kasih testimonial tuh. Kepo. Oke. Testimonialnya isinya kayak gini nih kira-kira nih. Isinya adalah ini orang luar biasa banget yang dia kerjakan. Bahkan dia bisa dapat overachievement records 3 kali dalam waktu 3 tahun. Padahal dia seorang fresh grad. Nah, itu buat saya juga kalimat yang jarang terjadi dalam satu baris tuh. Fresh grad, overachieve 3 kali gitu. What happened there gitu? Apa yang terjadi di sana? Jadi setelah lulus kuliah, itu kan sebenarnya saat-saat dimana wah ya udah ini udah lulus kuliah, walaupun salah jurusan ya wes. Sekarang saatnya saya memilih apa yang saya mau. Gitu kan ya ceritanya. Benar. Waktu itu kiblatnya sebenarnya saya ingin masuk di industri perbankan. Tadi kan nyambung toh teknik industri, terus kemudian oh ya bisa nih masuk perbankan gitu. Jadi perbankan dan multinasional. Kenapa? Karena kepinginnya adalah kalau di multinasional itu lebih kompleks, belajarnya juga dapatnya lebih banyak sehingga lebih membuka pikiran kita. Selain itu juga gini, jadi almarhum ibu itu memang punya biro konsultasi psikologi yang kemudian ekspertisnya adalah di psikologi industri. Di mana melakukan rekrutmen tes. Kliennya kebanyakan bank. Waktu saya kecil biasanya diajak jalan untuk ngeliatin gitu kan. Jadi dan itu saya mulai kebentuk orang perbankan itu keren gitu ya. Jadi maksudnya pakai jas, pakai dasi, rapi. Kebetulan kakak pertama saya juga kerjanya di bank. Udahlah jadi kiblatnya pokoknya pengen masuk bank. Cocok logi semuanya. Cocok logi. Turns out nggak keterima yang multinasional gitu ya. Jadi kalau dulu kan sampai sekarang juga ada manajemen trainee, manajemen associate lah, MDP, ODP dan lain sebagainya. Ya puji syukur yang lokal keterima, tapi yang multinasional tidak keterima. Kenapa? Karena anak rantau bahasa Inggris juga masih belepotan gitu kan ya. Terus kemudian tampilan juga walaupun udah dipermak rapi tetap cupu gitu kan ya ceritanya. Jadi ya apalagi kalau kita ngomongin bank ya biasanya yang dicari ya memang lebih bisa representatif. Kayak gitu representable lah. Sehingga ya sudah disitulah butuh resiliensi dan tetap memberikan yang terbaik. Jadi akhirnya saya mikir, oke, kalau nggak dapat bank, ya sudah cobain teknologi, tech company, tapi kemudian tetap multinasional. Kebetulan waktu itu IBM Indonesia itu buka Tim Blue program, yang mana itu mirip juga dengan manajemen associate atau manajemen trainee di bank. Yaitu ada 2 jalur, ada yang memang dipisahin antara yang mau masuk ke sales business atau kemudian masuk yang technical. Jadi saya mikir nggak apa-apa deh tech company multinasional tapi kemudian saya ambil yang sales and bisnisnya. Kayak gitu. Jadi akhirnya dengan semangat untuk tetap bisa masuk dan kemudian ya seleksi dari berbagai macam juga akhirnya bisa masuk di IBM Indonesia. Nah, sejak saat itu ya udah akhirnya mulai tertarik dengan dunia teknologi. Kayak gitu. Nah itu yang tadi kalau Mas Ruby nanyain perjalanan setelah kuliah menuju karir pun juga nggak gampang gitu. Nah waktu masuk di IBM itu pun juga sama gitu ya. Jadi bahwa ngerti bahwa itu tadi bahasa Inggrisnya masih belepotan dan lain sebagainya. Terus kemudian orang yang diterima juga pintar-pintar, high qualified semuanya juga dan lain sebagainya. Saya menyadari kalau saya tidak melakukan effort lebih, maka nggak bisa on par. Kayak gitu. Karena pertama kali masuknya yang lain udah misalnya standarnya segini. Saya masih segini. Nah gimana saya supaya bisa on par? Ya kalau memang perlu datang lebih pagi, pulang lebih malam, dan effortnya didouble ya lakukan itu gitu ya. Jadi itu prinsip yang saya pegang. Sehingga akhirnya ya wes dijalanin.
bisa on par keterusan sampai sekarang tetap di tech industry dan tech company. Tuh dengerin tuh, ada yang baru join sama kita hari ini soalnya. Jadi siap-siap datang pagi pulang malam. Biar on par ya. Biar on par gitu. Enggak ya. Berarti temanya ada nih, salah jurusan. Terus begitu masuk ke dunia kerja, dunia karir juga nggak sesuai dengan mau utamanya, yaitu di perbankan dan multinasional, nggak masuk. Tapi tetap dijalanin dan tetap excel di 3 tahun pertama itu. Wow, jadi resiliensi yang dari kecil dibangun tuh dibawa sampai kuliah, dibawa sampai kerja. Betul. Dan sekarang sebenarnya ya masih dapat di dunia tech company yang bagian bisnisnya. Betul. Hadirlah sekarang di Grab for Business. Nah, mungkin teman-teman perlu dijelasin dulu Grab for Business itu apa? Grab for Business itu merupakan B2B arm dari Grab, baik itu yang ada di Southeast Asia maupun di Indonesia, yang kemudian kami itu pertama kalinya hadir itu adalah untuk menjawab sebuah permasalahan. Sama persis dengan Grab awal mulanya gitu ya. Nah, kalau Grab for Business itu sama juga, kita melihat patternnya adalah oh iya ya, kalau di end user atau di consumer itu butuh adanya mobilitas, butuh adanya makan dan minum, terus kemudian membeli grocery, sampai kemudian mengirimkan produk dan lain sebagainya. Sama juga yang terjadi di perusahaan. Selalu punya pikiran bahwa apa yang kita bisa bantu dan kemudian kita bisa selesaikan dari corporate clients-nya kami. Itu Grab for Business untuk memanage daily bisnisnya dari karyawan gitu ya. Jadi ambil contoh karyawan kalau membutuhkan on-demand transportation bisa menggunakan Grab for Business. Atau kemudian misalnya di divisi HR, divisi Human Capital lagi ada rekrutmen atau kemudian learning and development-nya lagi ada untuk training, membutuhkan snack meeting dan lain sebagainya, bisa pakai GrabFood dari Grab for Business. Pengiriman dokumen dan lain sebagainya itu bisa menggunakan Grab Express dari Grab for Business. Jadi itu Grab for Business, Mas Aryo. Iya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum kebayang, seperti kita lagi pakai Grab biasanya, Grab Car ke, Grab Express ke, bedanya cuma di bagian waktu mau sebelum klik payment, pilihan pembayaran yang biasa kartu kredit atau OVO atau apa, kita bisa pilih corporate gitu ya, terus ada tagging bisnis gitu. Nah tapi saya sebagai pengusaha nih, atau saya sebagai HR lah di company gitu kan, yang ngurusin ini gitu, berarti ada dashboard buat saya yang nanti setiap bulan tinggal keluar videographer saya nih spending segini setiap bulan gitu ya. Jadi reportnya auto generate. Betul Mas Ruby. Cerita lagi. Jadi kalau dari sisi karyawan sifatnya kan seamless. Aplikasinya tetap Grab. Tadi diceritain juga sama Mas Aryo dan Mas Ruby, kalau mau pesen tinggal taggingnya diganti bisnis, jangan lupa. Sehingga akhirnya nggak perlu pakai uang sendiri, nggak perlu pakai dompet sendiri, tapi kemudian masuk ke corporate billing dibayarin sama kantornya sebagai operational expenses. Nah, kalau yang di belakangnya, di back end-nya, kita ada portal dari Grab for Business yang kemudian tadi misalnya perusahaannya Mas Ruby itu bisa menggunakan portal tersebut. Macam-macam fungsinya, ambil contoh setting policy. Jadi kebijakan misalnya, kalau divisi sales memang kerjanya ketemu klien boleh menggunakan GrabCar. Terus kemudian limitnya misalnya dalam 1 bulan sekian, itu bisa diatur. Terus kemudian kalau divisi procurement atau divisi HR butuhnya adalah ada training dan lain sebagainya, butuh snack meeting, pakailah GrabFood-nya. Jadi bisa dipilih, bahkan vertikal atau solusinya hanya GrabFood dan kemudian budget per bulannya sekian. Itu setting policy-nya bisa juga. Tadi ada dashboard-nya. Kemudian reporting-nya kenapa terintegrasi? Jadi setiap kali karyawan ataupun kemudian admin dan lain sebagainya setelah menyelesaikan ordernya, apakah itu transport ataukah itu food ataukah itu mart atau itu express, semuanya tercatat masuk ke dalam dashboard portal tersebut dan bisa dimonitor, bisa di-download kapan saja gitu ya, mau dalam bentuk bulanan, mau dalam bentuk mingguan dan lain sebagainya. Dan itu di sana ada fungsi kontrol itu tadi. Kita tahu persis di perusahaan kita menekankan governance, menekankan juga adanya compliance. Biasanya dari tim audit atau kemudian tim finance ketika melakukan rekonsiliasi dan kemudian melakukan
review gitu ya, monitoring, itu bisa menggunakan laporan yang ada di Grab for Business portal. Laporannya itu termasuk kalau misalnya timku yang dari Kediri juga nih tiba-tiba setiap hari tuh pesannya martabak manis terus. Wah. Nah itu melaporkan gulanya berapa nggak nih? Aku harus hati-hati nggak nih sama karyawan ini yang pesannya gula terus Bahaya, gitu. ya. Itu ide yang bagus Mas Aryo. Nanti kita coba pikirin gitu ya, sekalian misalnya ada nanti kaloris intake lah dan lain sebagainya, supaya lebih hidup lebih sehat. Loh, tapi gini, jangan lupa juga di GrabFood itu kan sebenarnya ada kurasi pilihan yang memang untuk healthy food. Betul. Ya, Iya, kayak iya, gitu. iya. Jadi itu Ada udah kadang-kadang mulai. ada merchant yang ada jumlah kalorinya. Aku suka Iya, tuh. iya. Nah, itu Bisa juga nggak jadi di policy Grab for Business-nya bukan pakai budget makan, tapi budget kalori. Budget kalori. Ide bagus. Sehari Coba maksimal nanti. 2000 kalori, gak boleh lebih. karena sebenarnya memang fungsi monitoring itu berguna aku. Iya, Menurutku lebih banyak bisa ngelihat misalnya belum kalori ya, tapi misalnya spendingnya dia tuh kayak gimana behaviornya, atau enggak dia travelingnya, misalnya tim sales, Iya. dia travelnya segini banyak dalam sebulan, tapi hasilnya segimana, align nggak? Iya. Nah itu kan Iya. bisa kayak ngukur performance dia, Iya. efektif nggak sih jalan-jalannya ini ke calon klien ini. Nah itu judgementnya mungkin dari tiap perusahaan bisa beda sendiri, tapi Iya. setidaknya menurutku kita punya datanya untuk ngelihat Iya. itu gitu. Nah penilaian balik ke perusahaan masing-masing. Di kepala saya udah kebayang sih, penghematan yang paling utama kalau kita, apalagi usaha kecil UMKM lah ya, ya waktu itu jadi berharga banget kan buat kita kan. Ya. Kalau kita spending time buat ngerjain yang perintilan, yang administratif sebenarnya bisa di automate lewat teknologi, wah itu sangat ngebantu sekali sih. Kalaupun nggak dipakai buat productivity, pakai buat tambahan istirahat bagus juga. Bener. Iya kan? Kalau aku ngelihatnya lagi ya, mungkin again sebagai pemilik bisnis juga yang banyak dealing sama finance gitu. Salah satu yang menjadi kebingungan adalah ketika expenses mana nih yang akhirnya kalau di reimburse sama employee akan masuk ke dalam ranah pajak natura. Ya, karena akan dianggap sebagai kenikmatan yang di-enjoy sama si employee. Padahal kan sebenarnya yaitu cost operation gitu. Dan yang sering kita alamin adalah kalau si employee-nya yang bayarin duluan dengan duit dia, kalau dicek akan dianggap sebagai kenikmatan itu. Padahal sebenarnya let's say kalau pakai Grab for Business yang emang udah transaksinya semua sama corporate, Ya. jelas kan bahwa ini adalah pengeluaran buat bisnis. Jadi buatku transparansi juga sih, clear kalau misalkan ada pertanyaan dari finance atau dari pajak, ya ini jelas-jelas Pak ini Grab for Business, bukan buat aneh-aneh gitu kan. So I think it also helps on that note. Tapi aku penasaran deh, kalau diulik lagi nih Pak, ada nggak sih cerita-cerita dari existing client atau yang udah pernah dilakukan bahwa se-impactful ini nih pakai Grab for Business gitu? Banyak tentunya Mas Ubi. Ambil beberapa contoh lah ya. Jadi bisa dikatakan tadi kalau use case-nya adalah transport. Ada satu klien perbankan, industri perbankan, yang kemudian memang RM-nya atau kemudian sales team-nya itu kan harus melakukan perjalanan pitching ke klien-klien seperti itu. Dan kemudian dengan kendaraan operasional yang dimiliki, somehow tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dari sales team-nya semuanya. Kadang-kadang kalau misalnya kita mau berangkat, terus kemudian mobilnya lagi dipakai Ya. sales lain atau tim lain, jadi nggak bisa berangkat dan kemudian nunggu. Nah, dengan menggunakan Grab for Business, pesan transport on demand dan lain sebagainya, apalagi bisa menyesuaikan ganjil genap juga toh. Jadi akhirnya di situ jadi lebih praktis dan kemudian tetap bisnis bisa jalan sebagaimana mestinya. Itu yang use case transport. Ada lagi use case food. Ada satu perusahaan yang memang mempunyai project di mana mereka harus mengemploy 3.000 karyawan untuk melakukan pekerjaan, dan kemudian itu harus penyediaan makanan dan minumannya mulai dari pagi, siang dan sore. Wow. Nah, kalau kita jadi procurement gitu ya, pasti kelabakan gitu. Jadi dalam artian bahwa kita harus punya vendor ABC, harus punya dealing dengan vendor misalnya yang lain juga gitu ya, untuk menyediakan sebanyak itu gitu ya, menyediakan kebutuhan makanan dan minuman hampir tiap hari, terus kemudian dengan skala yang sangat besar. Nah, ketika
menggunakan Grab for Business maka jadi satu pintu kan ceritanya, bahwa procurement dari sebuah perusahaan bisa connect ke kami dan kemudian kami yang bertugas untuk mencarikan di mana memang kan di sini GrabFood saat ini udah mempunyai lebih dari ratusan ribu merchant yang ada dan kemudian itu bisa mensuplai untuk kebutuhan dari perusahaan tersebut. Terus signifikan ya. Ya, itu use case food. Boleh cerita satu lagi? Boleh. Pengiriman dokumen. Nah, ini itu dulu ceritanya berawal dari waktu pandemi. Kan kita nggak bisa kemana-mana. Padahal harus ada dokumen atau agreement yang ditandatangan. Jadi ceritanya misalnya ada agreement, misalnya mau pakai Grab for Business gitu ya. Terus kemudian harus ada agreement ditandatangan. Agreement yang ditandatangan tadinya dari rumahnya Mas Aryo, kemudian ke rumahnya Mas Ubi, kemudian diantar ke tempatnya kantornya Grab, misalnya seperti itu. Dengan menggunakan Grab Express yang kemudian ada fitur multi stopnya juga. Nah, itu berarti mitra pengemudinya kita bisa nganterin dulu ke rumahnya Mas Aryo, minta tanda Ditunggu tangan, ditandatanganin, terus kemudian balik ke Mas Ubi, terus kemudian lanjut lagi ke tempat tujuan. Nah, itu kan berarti memudahkan lagi juga gitu ya. Jadi prinsipnya adalah kita tahu persis dengan teknologi itu bisa memberikan dampak yang positif dan kemudian kalau semakin aksesnya semakin diperluas maka dampaknya juga lebih luas lagi. Jadi kalau teknologi memberikan dampak positif itu sebenarnya bukan cuma ke end usernya, bukan cuma ke kita sebagai pribadi konsumen atau kemudian ke corporate kliennya misalnya HR-nya, decision maker-nya dan lain sebagainya. Jangan lupa dampak positifnya itu juga ke mitranya. Betul. Grab. Oh iya betul. Baik mitra pengemudi maupun mitra merchant. Iya. Mereka itu mengandalkan orderan dari Bapak Ibu gitu ya, orderan dari semuanya juga, apakah itu end user, apalagi corporate client yang tadi misalnya dalam waktu sehari dapat orderan 3.000 order. Betapa mereka juga akhirnya terbantu secara omset, secara penghasilan dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa bahwa dampak positif ini bukan hanya untuk diri kita saja gitu, tapi kemudian berdampak yang nyata untuk mitra pengemudi maupun juga mitra merchant yang ada di ekosistemnya. Termasuk lingkungan ya, karena motor listriknya juga udah banyak banget kan ya. Betul. Itu juga poin lebih itu. Betul sekali, Mas Aryo. Kalau lihat, jadi di Grab, kalau misalnya kita pakai Grab Car atau Grab Bike, itu juga ada toggle namanya Carbon Neutral Fund, yang kemudian kalau di toggle on kan, ada sebagian rupiah yang kemudian memang itu kita dedikasikan untuk menuju carbon neutral. Betul. Ya. Ya, jadi kemarin kebetulan kan datang ke Grab Business Forum. Aku diundang, aku datang. Pak Khatib Basri kan juga ada di situ sebagai pembicara, ada wamen juga. Pak Khatib cerita tentang keadaan Indonesia lah dan dunia sebenarnya. Dia ngomongin geopolitiknya yang kita tahu keadaannya seperti apa sekarang. Dia ngomongin bahwa posisi Indonesia itu di mana, masih growth sekitar berapa ya, 5% ya kalau nggak salah. Itu masih termasuk prestasi. Terus dia wamen juga cerita bahwa salah satunya adalah anggaran pembelanjaan rumah tangga kita yang bikin itu juga tetap kuat lah, grow lah kita Indonesia. Aku juga jadi mikir ini kita tuh masih resilient sama dengan ceritanya Pak Roy di sini. Terus juga aku sebagai entrepreneur, kita sebagai entrepreneur di sini juga merasa sebenarnya cobaan tuh ya pasti ada terus. Feelingku juga ya, ini 2024 tuh kan menurutku ya sangat tidak menentu, bahkan boleh dibilang borderline berat nih. Di saat datang ke acaranya tuh agak wah ternyata hopeful. Tapi begitu keluar acaranya sampai hari ini kok banyak banget nih challenge tambahan, peraturan-peraturan baru. Nah ini juga yang jadi penasaran sih. Kan Grab for Business dan Grab Business Forum ini kan juga pastinya punya cakupan banyak industri yang beda-beda ya. Nah kira-kira kalau kayak dari forum gitu tuh ada insight apa sih yang bisa di-share? Mungkin Aryo yang kemarin kesana atau dari Pak Roy sendiri. Buat teman-teman yang denger ini bisa dapat, oh ini nih yang gue gak bisa dengar kalau gue gak duduk sama Pak Khatib dan Pak Wamen gitu. Ya, satu hal yang kita bisa connecting the dot itu mengenai bagaimana penerapan teknologi itu bisa membawa dampak yang positif. Jadi tidak dapat dipungkiri memang digitalisasi itu
menjadi enabler supaya bisnis itu bisa lebih efisien, bisa lebih produktif, dan kemudian ada kontrol yang ada di sana kayak gitu. Yang kemudian kenapa antusiasme datang ke Great Business Forum ini juga meningkat gitu ya, karena narasumber yang dihadirkan dan insight yang dibagikan itu various industry banget gitu, Mas Ruby. Jadi ada dari perbankan juga, mereka men-sharing bagaimana terutama di transaction bankingnya gitu ya, bagaimana mereka tetap bisa meng-capture kebutuhan user yang semakin lama semakin demanding. Ini ambil contoh, kalau kita ngomongin mengenai digital population yang ada di Southeast Asia dan di Indonesia, kemarin dari Kantar maupun juga dari GrabAds itu mengatakan bahwa digital population yang ada di Southeast Asia itu semakin demanding, dalam artian mereka pingin adanya simplicity, pingin lebih convenience, dan kemudian sifatnya hybrid karena online dan offline. Nah, terus kemudian melihat lagi nih, oke, kalau karakteristik atau behavior dari new user atau new digital user itu seperti ini, lalu kemudian kita sebagai pemilik perusahaan, apakah kita mau menawarkan brandnya kita, atau tadi misalnya kalau banking supaya usernya bertransaksi lebih, caranya gimana gitu loh. Nah, dari kemarin di acara tersebut juga dibahas, oke, caranya adalah dengan memiliki omni-channel marketing yang kemudian kalau kita ngomong gitu ya, dulu webnya, ini cerita juga mengenai digital advertising. Dulu webnya pertama kali adalah search engine, web pertama. Kalau mau beli, ya udahlah pakai search engine. Itu web pertama. Web keduanya adalah sosial media. Jadi scroll dan lain sebagainya, kalau mau beli pakai sosial media. Nah, sekarang ada web ketiganya, yaitu retail media network. Nah, ini itu merupakan menggunakan dan meleverage ekosistem dari super app. Contohnya adalah Grab atau kemudian juga e-commerce dan lain sebagainya. Di mana digital user itu memang ketika sudah masuk ke dalam e-commerce atau dalam Grab memang intensinya adalah membeli. Nah, kemudian kalau kita yang sebagai punya brand gitu ya, atau kemudian perbankan dan lain sebagainya, bagaimana ini itu bisa di full funnel atau kemudian di close loop-kan. Ceritanya begini. Kita memasarkan suatu produk, kepinginnya adalah ada awareness-nya dulu. Habis awareness, terus kemudian mulai ada desire, terus kemudian pingin nyoba, ada trialnya, sampai kemudian purchase, kemudian ada retention, advokasi, balik lagi ada awareness-nya. Nah, ini dengan meleverage tadi solusi omni-channel marketing, ada Grab, di sana ada GrabAds, ada GrabGifts, ada marketing juga, itu berhasil membuat full funnel atau close loop ini. Jadi suatu brand, ambil contoh nih ya, ada salah satu brand FMCG mengeluarkan produk baru untuk Hermes. Nah, kemudian ceritanya adalah bagaimana memasarkan produk ini sehingga akhirnya menjadi full funnel. Awareness-nya dapat dari ketika orang mau pesan Grab bike, terus kemudian muncullah iklan Hermes tersebut. Jadi nah, itu kan awareness-nya dapat nih. Terus kemudian mulai ada desire untuk beli. Close loop-nya adalah ya udah deh, waktu saya klik masuk ke dalam GrabMart yang kemudian memang itu untuk pembelian si Hermes tersebut. Jadi akhirnya terjadilah transaksi. Belinya di situ juga. Belinya di situ juga gitu kan. Jadi convenience-nya dapat, simplicity-nya dapat. Nah, tadi kalau ngomongin mengenai hybridnya, ceritanya adalah kita itu memanfaatkan atau kemudian meleverage jaket dari mitra pengemudi kita atau helmet dari mitra pengemudi kita untuk dipasangin iklan juga. Jadi misal Mas Ruby atau Mas Aryo misalnya mau kemana pakai Grabbike, ketika naik itu helmetnya ada iklannya Hermes tersebut, dan kemudian ketika di scan langsung ke GrabMart untuk beli itu. Nah, ini kan jadi nyambung gitu ya ceritanya. Bukan hanya awareness tapi sampai ke sampai transacting-nya kayak gitu. Belum lagi kemudian setelah membeli sekian banyak nanti dapat Grab Gifts, ada retention di situ, advokasi balik jadi lagi. lagi jadi. Jadi kalau dari tim kita lagi naik Grab, terus belakangnya drivernya pakai helm, gambarnya martabak manis gitu. Jadi sampai rumah langsung pesen nih, pengen pesen. Gak tahu lagi di motor juga lagi pesen kali gitu ya. Ya. boleh juga. Gimana tuh?
Nggak maksudnya nyari marketnya juga menurutku pas banget karena produknya kan Hermes. Ya. Saya tuh kalau naik Grab ride gitu ya, yang pertama saya cari sebelum naik adalah tisu. Karena saya tempelin dulu tisu di helmnya, nggak mau kena rambut. Tapi Hermes itu kan jadi emang ya calon user banget gitu. Siapapun yang naik Grab ride kan gitu kan. Jadi menurutku Grab bike maksudku yang motor, jadi kayaknya pas banget. Ini bisnis forumnya udah yang kelima ya. Kelima tahun ini. Nah itu kelima tahun ini dan katanya yang datang juga makin banyak dan makin orang-orang decision maker apa gimana tuh? Ini tujuannya apa sih acara kayak sebesar itu? Jadi Grab Business Forum ini merupakan suatu wadah di mana para pelaku bisnis atau kemudian decision maker dari perusahaan itu bisa belajar dari insight-insight yang dibagikan oleh narasumbernya kita. Kemudian narasumbernya juga ada dari pelaku-pelaku bisnis, mulai dari yang small medium business sampai kemudian yang skala besar, yang enterprise juga. Sebenarnya bagaimana mereka bisa resilient tadi. Tema yang diambil juga sama Mas Aryo. Jadi tahun ini adalah Resilient Business Forward, Paving the Way to the Bolder Future. Kenapa ngambil tema ini? Karena kita tahu persis bahwa tahun 2024 ini bisa dikatakan tidak menentu. Kemudian ada gejolak geopolitikal, belum lagi juga kondisi ekonomi walaupun kita selalu maju gitu ya. Terus kemudian penerapan artificial intelligence atau kemudian penerapan AI yang semakin lama juga semakin maju gitu ya. Betul. Belum lagi agenda di mana ESG itu harus selalu ditekankan, climate change dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita mengambil tema Resilient Business Forward ini adalah supaya mengajak para pelaku bisnis dan decision maker di perusahaan itu bisa tetap resilient dalam menghadapi eksternal faktor ini. Kemudian dikerucutkan lagi, jadi kalau di perusahaan itu harus pertama ngelihatin dulu internalnya, sudah efisien belum, people productivity-nya sudah ada belum, operational excellence-nya sudah jalan belum. Berkaca dulu ke internal. Baru kemudian lihat lagi mana market atau kemudian new user yang kita bisa capture dengan omni-channel marketing misalnya. Sampai kepada akhirnya penggunaan teknologi untuk mengenable supaya perusahaan menjadi lebih resilient. Tapi ini satu yang aku penasaran ya. Saya heavy user, termasuk salah satu heavy user. Alasannya sebenarnya simpel banget. Kalau tadi dibilang penggerak ekonomi adalah konsumsi, ini dia nih. Salah satunya gitu kan. Justru menurut saya kadang-kadang menggunakan GrabFood buat saya itu bisa penghematan yang luar biasa. Tentunya kita harus cerdas untuk memilih merchant yang cocok sama kita, memang kita suka rasanya, dan kebetulan promonya lagi good deal banget. Betul. Ya menurutku kalau teman-teman dengerin di sini mungkin ada yang ngerasa kayak ini beriklan banget nih Grab. No, actually there is a benefit yang mungkin ya ada orang yang akan ngeliat ini beriklan banget, tapi kita ngelihatnya there's a value yang memang sebenarnya bisa kita manfaatin gitu. Ya itu sih kalau aku ngeliatnya. Dan memang ini kita ngomong selain ngomongin sehari-hari sebagai pengguna Grab, tapi kalau bigger picture-nya yang for business, bayangin dari entrepreneurship-nya, dari level manajemennya, benefit-benefit yang dipakai tadi, mau itu menghemat biaya capex atau mau monitoring atau mau efisiensi, sebenarnya benefit yang kecil-kecil sehari itu ditumpuk tuh juga jadi bisa suatu benefit yang besar. Tinggal gimana cara mengolah benefitnya itu, datanya gimana mau dipakai, makainya gimana, pinter-pinter aja sebenarnya. Setiap company kan juga punya value yang beda masing-masing, cara kerja yang masing-masing. Jadi kalau misalnya lihat bigger picture, bisa kok ini menjadi suatu yang beneficial, bahkan nanti ujungnya ya return juga, ROI. Berapa persen tadi? 159. 159. Dan detail tadi Grab Business Forum bisa ditonton online ya Pak katanya? Betul, jadi ada di YouTube-nya Grab Indonesia, yang kemudian nanti search aja Grab Business Forum 2024. Ini sama yang tahun lalu juga ada? Tahun lalu kebetulan tidak di-record. Tidak di-record secara live streaming. Jadi tahun depan lagi ada, tahun depan lagi ada bulan yang sama kira-kira nanti.
biasanya sebenarnya kita ngadain bulan Maret, tapi kemudian kemarin tahun ini kenapa mundur di Mei karena kemarin Maret dan April kita pemilu ya. Ramadan. Ramadan dan juga. ya persiapan pemilu. Berarti ini khusus buat mereka yang sudah pakai Grab for Business. Enggak juga. Justru malah yang new user atau kemudian new corporate client yang belum join dengan kita itu malah bisa datang dan kemudian belajar. Ternyata implementasinya menggunakan Grab for Business adalah seperti ini. Bocoran dong dikit kayak tahun depan ngundang siapa nih, Ca? Belum ya, kejauhan ya. Belum. Tahunnya belum ganti nih. Tahunnya belum ganti. Iya. Ya jadi kalau mau keterangan lebih lanjut tentang Grab for Business sama Grab Business Forum itu kita tulis deh di deskripsi kita kayak gimana. Dan aku tunggu diundang lagi ya tahun depan ya. Dengan senang hati datang. Kemarin belajar banget Pak Catip tuh bagus banget ngomongnya. Tadi sambil ngobrol saya baru saja selesai sign up Grab for Business. Katanya dalam 24 jam akan dikontak. Mari kita tes. Ya. Siap. Langsung diuji ada. Nanti Pak Roy yang kontaknya langsung. Habis itu langsung ayo tolong buruan di approve. Tapi buat saya yang mungkin selama ini pemakai as a consumer belum di sisi bisnisnya, mungkin something yang saya juga pengen explore, makanya tadi sambil coba gitu ya. Karena again buat saya nomor satu currency itu sebenarnya less about the money tapi about time. Karena waktu itu yang sebenarnya berharga banget kan, yang sulit untuk kita create lagi, sulit untuk kita beli juga. Jadi menurutku di mana saya bisa menghemat waktu, baik buat saya maupun buat tim saya, I'm interested to explore. To wrap up, mungkin topik besar kita hari ini kan resilience ya. Kenapa kita bikin episode ini? Buat teman-teman mungkin yang lagi di 2024 mengalami masa yang mungkin tidak semudah biasanya. Hopefully kisahnya Pak Roy personal, apa yang kita obrolin di sini tadi juga, sama mungkin nanti apa yang teman-teman bisa dengerin di YouTube-nya Grab ya, yang Business Forum tadi juga bisa kasih semangat, insight buat teman-teman juga untuk lebih resilience di tahun ini. Dari aku itu thank you banget udah mau share dan cerita apa adanya sama kita semua. Statement terakhir tentunya saya ingin merelate juga ke Grab Indonesia yang biasanya tagline-nya adalah percaya. Jadi percaya teknologi dapat memberi dampak positif, punyai resilient, mari terus berinovasi dan berkolaborasi untuk masa depan yang lebih baik. Nice banget, thank you banget. Kalau dari gue tambahan terakhir adalah buat teman-teman semua di sini yang ngedengerin 30 Days of Lunch, it's nice to be back again. Semoga lo enjoy episode ini dan ada announcement penting. Selama 3 bulan kita rehat, kita mempersiapkan sebuah kejutan buat teman-teman. Kata kuncinya ada di area sini. Silakan teman-teman lihat sendiri kira-kira apa ya kata kuncinya. Salah satu benda yang ada di sini pokoknya, ditunggu aja, oke. Yang kedua, gue juga pengen share ke teman-teman, kita dalam setahun ke depan terus mencari partner yang akan kolaborasi sama kita, terutama dalam soal space. Kalau bisa kita pengen ada sharing space sama teman-teman mungkin yang di dunia retail atau di F&B, yang kita bisa bawa keramaian di satu tempat yang punya energi yang sama gitu untuk bikin keseruan gitu. Kalau ada orangnya dalam setahun ke depan pengen bikin keseruan, kita mau hadir di situ gitu. Ya intinya kita lagi nyari kantor lah. Panjang waktunya, jadi kita pengen banget ngelihat come up dari kalian ada apa aja untuk saling support kita. Oke, Pak Roy, terima kasih banyak. Admire your resiliency, semoga bisa nular ke kita semua. Amin. Dan sampai ketemu di episode berikutnya guys. Bye. See you at the next lunch.